Sobat YouTube, setelah 1 minggu menanam atau menyemai bibit, berbagai macam bibit, baik yang dalam bentuk benih seperti zucchini dan cabai dan kale, sayur-sayuran ya, juga dengan stek, melalui stek batang. Sekarang kita akan melihat perkembangannya 1 minggu setelah kita tanam. Saya meletakkan dia di dalam hubungan plastik ini untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Jadi kita akan buka ya, seperti ini hasilnya ya. Pertama, hasil stek kita ya, stek dari tanaman, berbagai macam tanaman ya, termasuk ada tamarillo atau terung Belanda, dan buah tin serta buah persik. Itu semuanya bisa tumbuh dengan baik dengan model cara seperti ini ya, sehingga penguapannya tidak besar. Nah, ini saya sudah lepaskan ya. Ini saya belum lepas karena dia masih belum bertunas dengan baik ya. Jadi masih ada beberapa tanaman yang belum saya lepas karena belum bertunas dengan baik. Sedangkan ini bibit tamarilla, terung Belanda. Ini buah tin ya, buah tin banyak ya, yang sudah bertunas, banyak sudah bertunas dan kemungkinan akarnya sudah mulai ada. Termasuk ini buah tin, buah terung tamarilla ya. Jadi di sini ada 3 tanaman yang cepat, 3 jenis tanaman yang cepat bertunas ketika dibuat seperti ini, yaitu buah tin ya, seperti ini buah arah, buah tin, dan terung Belanda atau tamarillo, dan ini buah persik ya, peach, buah persik. Ini sudah bertunas ya setelah kita stek batang seperti ini. Yang lainnya ada buah pir ya, batang pir dan batang jambu biji sukun itu belum menampakkan tunas, sehingga saya belum melepaskan gelas plastiknya ini. Seperti ini contoh ya. Ini persik ya, ini persik sudah ada sedikit ya, tapi saya belum mau melepaskan karena belum besar. Nah, ini contoh. Ini adalah bibit jambu, batang jambu yang belum menampakkan tunas ya, sehingga saya masih berharap dia bisa bertumbuh ya. Termasuk juga di sini ada ya beberapa stroberi yang saya ambil anakannya, yang akarnya belum masih kecil akarnya dulu karena kita tercabut ya, karena kita ambil yang besarnya, seluruhnya masih panjang dan ada yang belum berakar betul, dan ternyata sebagian besar itu mati ya. Sebagian besar, hanya beberapa bagian yang tanaman ini bisa tumbuh ya, seperti ini sudah tumbuh ya. Nah, dan ada beberapa yang seperti ini mati ya. Nah, sebagian besar seperti ini. Jadi ada ya, ini seperti ini dia mati ya. Jadi kalau begini ya, sudah pasti dia tidak akan tumbuh ya, karena akarnya membusuk. Nah, seperti ini tadi ada banyak yang mati, tapi ini memang karena akarnya belum kuat untuk dipindahkan. Kenapa saya lepaskan dari indukan? Karena memang ada bibit besarnya yang sulurnya juga berakar, maka saya bibit besarnya itu sudah ditanam di pot, sedangkan yang ini saya coba-coba untuk menanamnya, dan ternyata ada sebagian, ada lebih dari kurang dari sebagian yang bisa tumbuh seperti ini ya. Nah, ke sana ya masih ada yang mungkin sudah mati nih ya, seperti ini ya. Ini pasti sudah tidak bisa lagi bertumbuh karena sudah busuk akarnya ya. Nah, jadi ada beberapa yang berhasil dan ada beberapa yang ya banyak yang mati ya. Itu kalau akarnya memang masih belum kuat ya.
walaupun kita taruh di bubungan seperti ini ya, bubungan plastik ya. Nah, yang berikut bibit yang sudah tumbuh juga adalah zucchini. Nah, ini sudah panjang sekali, saya akan pindahkan sebentar ini karena tidak baik kalau terlalu panjang ya. Jadi ini panjang karena dia mencari matahari, jadi kita harus sudah bisa dilepaskan dari bubungan, dipisahkan zucchini ini di dalam polybag sehingga dia disinari oleh matahari sehingga dia bertumbuh lebih baik lagi. Jadi ini zucchini hijau ya, yang saya beli yang lalu. Jadi ini bibit zucchini hijau. Bibit zucchini hijau. Zucchini hijau ya. Tapi yang zucchini kuning itu belum bertumbuh ya. Ini dia lambat sekali atau mungkin bibitnya sudah kadaluarsa. Jadi yang kuning ini belum ada tanda-tanda pertumbuhan. Kemudian bibit yang berikutnya saya perlihatkan yang sudah tumbuh. Ini adalah bibit kale ya. Yang lalu ada kale Siberian. Ya, jadi 5 macam kale, 5-5-nya sudah menampakkan pertumbuhan yang baik. Nih, walaupun tidak semua bijinya tumbuh, tapi lumayan dia sudah sebagian besar sudah tumbuh ya. Jadi 5 macam benih kale ini juga mungkin kita akan sudah keluarkan dari bubungan ini untuk kita berikan sinar lebih terik, sinar yang lebih baik lagi, tapi tidak langsung kita jemur di terik matahari ya. Tetap kita berikan naungan, tapi kalau di sini tempatnya dia agak kurang mendapatkan sinar sehingga dia terlalu panjang seperti ini ya. Jadi saya akan nanti sudah tumbuh mungkin lagi seminggu lagi atau beberapa hari lagi, ketika sudah tumbuh daunnya yang asli yang mungkin ada 2 atau 3 sampai 4 lembar, baru kita pisahkan, masukkan ke dalam polybag atau langsung ditanam di lahan ya, seperti ini. Ini masih belum tumbuh daun aslinya ya. Nah, jadi itu sudah memperlihatkan pertumbuhan yang baik. Cabai setelah saya tanam ini kan cabainya ini baru 3 hari ya, baru sekitar 3 hari, belum ada tanda-tanda cabai jenis berbagai macam jenis cabai. Ini ada 10 jenis cabai yang saya tanam, belum menampakkan pertumbuhan ya pada benihnya ini, belum menampakkan pertumbuhan, belum ada satupun yang tumbuh ya. Cabenya ini belum ada satupun yang tumbuh, tapi zucchininya ini satu yang hijau sudah menampakkan hasil, walaupun yang kuning belum ada tanda-tanda juga. Dan ya, kale kabar baik, dia tumbuh dengan baik, 5 macam kale ini ya. Jadi saya akan perlihatkan, mereview lagi nanti pertumbuhan selanjutnya, termasuk stek batang dari buah tin, buah persik, buah terong Belanda dan lain-lain yang saya sudah stek seperti ini dan berhasil, dan bagaimana bentuknya pada seminggu yang akan datang saya akan perlihatkan lagi ya. Nah, sobat YouTube, tadi kita sudah mengambil bibit zucchini hijau ini dari persemaian di sana, bubungan plastik. Jadi di sini saya akan pindahkan ini dalam polybag seperti ini ya. Ini yang saya sudah pindahkan, sudah ada 4 yang saya sudah pindahkan ini ya. Nah, saya akan perlihatkan satu ini ada 4 zucchini hijau yang saya tanam dalam satu pot ini ya. Kita akan keluarkan seperti ini ya, hati-hati karena ini akarnya sudah saling melilit. Jadi kita lihat ini memang gembur sekali ya, banyak pasirnya sehingga mudah dilepas ya, seperti ini. Nanti kita akan lepas ya. Nah, setelah sudah mulai terlepas, kita siapkan satu polybag
kita kurangi ya. Ini hanya setengah ya, karena ini panjang zukininya, jadi kita kasih setengah saja. Lalu kita buatkan lubang di tengah seperti ini, tempat akarnya nanti kita taruh seperti ini. Kemudian kita lepas zukini ini satu ya, pelan-pelan. Nah ini ya, kemudian kita taruh di lubang tadi. Nah, lalu kita timbun nih sampai penuh ya, kita isi sampai penuh seperti ini, sehingga batangnya juga tidak sampai terlalu tinggi naik ke atas, yang bisa patah jika terlalu tinggi. Nah, sambil kita padatkan dengan cara diangkat lalu dilepas seperti ini ya. Setelah itu sampai penuh kita isi ya, kita isi sampai penuh. Ya, seperti ini. Jadi intinya ketika kita zukini ini ya, ketika kita menanam secara banyak di satu pot, maka media tanamnya ya, media tanamnya ini harus sangat berpasir, memang sangat gembur, terdiri dari pasir, pupuk organik dan kokopit, sehingga dia sangat mudah untuk dilepas seperti ini dari tanaman lain dan temannya ya, mudah dilepas dan akarnya tidak sampai putus ya. Di situ kuncinya ya, sehingga tanaman ini bisa sehat, tetap sehat ketika dipindahkan di polybag ini. Saya ulangi lagi satu ya, tekan tanam ini ya, dikurangi setengah saja kita isi, kemudian kita buat lubang. Setelah itu kita letakkan zukini ini ya, pelan-pelan dipegang batangnya sangat rapuh, taruh di lubangnya, kemudian tepuk seperti ini sehingga tertimbun, lalu kita isi ya sampai penuh. Nah, ini dengan media tanam yang memang kita sudah persiapkan. Seperti yang saya sampaikan, media tanamnya itu supaya gembur selalu ada sekam bakar, pupuk organik dan tanah. Ini isi lagi. Cukup. Selesai sudah. Lagi sudah selesai. Jadi ini zukini ada 8 ya. Ada 8. Nanti kita akan lihat perkembangannya bagi. Ya, sobat YouTube, ini semua zukini hijau yang tadi kita semai, yang minggu lalu yang kita semai, sudah saya pindahkan karena sudah tumbuh dengan baik. Saya pindahkan di polybag dengan ukuran 25 cm x 25 cm. Ini untuk sementara juga, karena tadi kita pindahkan untuk memisahkan, karena satu pot kita tanam di pot kecil ini, satu pot kita pisahkan menjadi masing-masing dalam polybag. Cuma tekniknya, kalau kita, saya ingatkan kembali, kalau kita tanam di pot yang kecil ini ya, zukininya itu sebaiknya kita menggunakan yang media tanam yang sangat porus. Seperti tadi saya katakan, ada pasir yang sudah dilihat pada persemaian yang lalu saya videokan ya. Jadi media tanamnya pasir, kokopit ya, atau sabuk kelapa,
serbuk sabut kelapa, dan pupuk organik. Jadi saya tidak menggunakan tanah, ya, pasir, kokopit, dan pupuk organik. Sehingga ketika dia dilepas satu dengan yang lainnya tidak susah lagi. Dia sangat mudah dan tak satu pun akarnya yang putus, ya. Jadi ini akarnya semua baik dan bisa terlepas dari tumbuhan yang lain masing-masing dan tidak ada yang putus. Nah, jadi dia sehat. Kita pindahkan di sini. Nah, itu kuncinya kalau kita mau tanam di satu pot yang dengan tanaman yang banyak. Kemudian setelah kita tanam di polybag ini, sambil menunggu untuk kita lanjutkan, nanti kita tanam kalau sudah kuat tumbuh daunnya banyak, kita akan tanam di planter bag yang ukuran 35 liter, kalau perlu di ukuran 50 liter, ya, supaya dia lebih subur lagi. Jadi ini saya akan siram dulu, ya. Saya siram. Ini kebetulan masih ada sisa pupuk organik cair, saya campur sedikit pupuk organik cair, ya. Apa itu pupuk organik cair? Ya, saya sudah pernah buat videonya juga, cara membuat dan cara penggunaannya. Jadi bisa sobat YouTube kalau belum tahu yang namanya pupuk organik cair bisa melihat dari video saya yang lain, ya, tentang membuat pupuk organik cair dan penggunaannya. Jadi ini saya sudah tambahkan sedikit pupuk organik cair untuk saya siramkan, ya. Jadi setelah kita siram, kita akan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari, ya, supaya dia mulai menumbuhkan daun aslinya. Daun aslinya ini bisa tumbuh setelah 1 minggu berikutnya, ya. Jadi setelah 1 minggu berikutnya, tanaman ini bisa menghasilkan daun yang aslinya, ya. Jadi kita siram. Nanti kita akan review lagi bagaimana pertumbuhan dari sukini ini, sukini hijau.